Bapak, terima kasih buat sepanjang malam yang sudah kami lalui. Ada penyertaan-Mu dalam waktu istirahat kami, dan pagi hari ini saat kami datang rendahkan hati di hadapan-Mu berdoa, kami percaya Tuhan, Tuhan dengar seru doa kami. Satu kerinduan kami Tuhan, kami mau sama-sama nikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu kami dikuatkan, kami tenang, kami aman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami bersyukur, kami nikmati hadirat-Mu. Kau yang terindah, Kau segalanya, ada di setiap musim hidup kami. Kau terindah, Kau termanis, Yesus Tuhan, Kaulah segalanya. Kaulah Tuhan, Yesus. Ada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Oh, kiara lama-lamo, kinara lalamo, sungguh ajaib, sungguh heran perbuatan-Mu, ya Yesus Tuhan. Kau Allah yang hebat, syaralamun, kiaralalala yashe, kiarabaralalamun, kiara la baralamo, shikiara ba 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 ba, hira la barala la la la, shakara barala bara ba 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 ba, shikira la barala la 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 mo, ra la ba ya shi, kinara barala la la ba ya shikiara ba 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 ba. Syakaralamu, Yesus Tuhan. Kaulah Allah, Kaulah segalanya, ya Yesus, layak Kau disembah, layak Kau ditinggikan. Oh Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku,
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus,
mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Oh, kami rindu lebih lagi Tuhan berada di hadirat-Mu. Nikmati kasih-Mu, nikmati kebaikan-Mu. Sungguh tak ada yang seperti-Mu, Yesus. Kami datang menyembah-Mu, kami datang bawa nyanyian syukur, kami bermazmur rindu hadir-Mu setiap waktu. Sungguh indah ada di dalam hadirat-Mu. Kau termanis, Kau terindah Tuhan, Kaulah segala-galanya. Tak ada yang seperti-Mu, Yesus. Oh, ya la 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 mo, syakara la 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 ya she. Kiara la 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 mo, syakara la ma la ma la la mi aramu, shikiara la 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 ya di 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 di, kira la 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 mo, shikira la ba la 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 ya she, kiara ba la la mo, kiara ba 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 ba, shikira la 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 ya di di di. She aralamo, kinara la ba la ba 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 ba, kinara la ba la 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 ya le 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 le, shiki aralamo. Oh, ini kami datang bawa hati kami, ku membawa hanya Engkau hidupku, Yesusku. Kau terindah
sembah Kau Tuhan, ya Yesus. Selamanya, selama-lamanya kami mau tinggikan nama-Mu, ya Yesus. Sungguh Kau Allah yang luar biasa, layak terima semua yang terbaik. Kami bawa hidup kami, hamba-hamba-Mu, kami datang bawa hati kami, ini persembahan hidup kami, Yesus. Oh, syakaralabaralabaralabayashi, kiaralamaralalamu, syakaralabarabababababababa, Shandara batakara labaya shikara labaralabaralabaralabaralaba, sharalabarab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 a, shakarabarababababababababa, shakaralabarab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 a, kiralabarab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 a, shikarab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 a. Ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu Tuhan, datang menyembah-Mu Tuhan, dengan hati kami yang tulus mengasihi. Sekalipun mungkin dalam pelayanan kami diperhadapkan dengan titik jenuh, sekalipun mungkin dalam pelayanan kami dihadapkan dengan kondisi yang tidak baik, namun biarlah ini menjadi kebanggaan bagi kami Tuhan. Saat kami terima panggilan-Mu, saat kami melayani Engkau Tuhan, tidak ada kata menyesal, tidak ada kata untuk mundur Tuhan. Karena kami percaya Allah yang kami layani, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Immanuel Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang mengucap syukur pagi ini Tuhan, kami boleh memuji memuliakan Engkau Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan akan saat teduh pemuritan, kami mau datang padamu Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau bersatu hati. Secara khusus kami mendoakan untuk rencana acara perayaan ulang tahun akan gereja ini Tuhan. Gereja ini adalah milik-Mu, gereja yang terbentuk untuk menjadi berkat bagi sekitar tempat ini maupun ke seluruh bangsa-bangsa. Dan kami percaya Bapa, Engkau yang akan menyertai setiap rencana yang sudah dibuat oleh panitia
agar pada hari H nantinya semua boleh berjalan dengan baik dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Memberkati akan setiap panitia yang ada, setiap kegiatan yang sedang direncanakan. Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan, Engkau yang mengatur langkah daripada setiap panitia, supaya acara ini tidak hanya sekedar perayaan biasa, tetapi sesuatu yang boleh menjadi berkat Tuhan, benar-benar sesuatu yang boleh mengubahkan orang-orang yang hadir di tengah-tengah acara ini Tuhan, untuk lebih mengenal Engkau secara pribadi dan juga menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kalau pagi ini juga Bapa, kami akan sebentar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang menyertai hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar apa yang menjadi isi hati-Mu tersampaikan kepada setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita akan sharing firman kebenaran, firman yang daripada Tuhan untuk menolong kita dan membawa hidup kita semakin indah bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, saya bersyukur, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita lihat di slide kita Bapak Ibu. Ya, hai guys, mari kita bicara tentang komunitas. Ya, komunitas apa sih yang kita mau bicarakan? Yang kita bicarakan adalah Komsel. Amin. Komsel is my community. Komunitas kita adalah komunitas yang memberkati. Katakan amin. Ya, pagi hari ini kita akan belajar di dalam Ibrani 10 ayat 24. Yuk kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu Saudara. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Ya, komunitas itu adalah kumpulan orang-orang yang dimana mereka saling memperhatikan, saling mendorong, berarti saling menasehati, saling memberi masukan dalam kasih. Kasih yang mana Bapak Ibu? Kasih yang ada di dalam Tuhan, ya. Dan dalam pekerjaan baik, yaitu apa? Pekerjaan-pekerjaan apa yang kita bisa lakukan? Melayani satu sama lain. Apalagi pekerjaan-pekerjaan baik yang bisa kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh menolong satu sama lain. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kita boleh melangkah keluar memberitakan Injil kepada orang-orang untuk kita memberkati mereka juga. Jadi jangan lupa, kalau ke dalam komunitas kita adalah komunitas yang saling memperhatikan, saling mendorong, mendukung, menopang, yaitu di dalam kasih, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, yaitu saling memberkati, memberi bantuan kepada satu sama lain teman-teman kita yang ada di dalam komunitas. Ya, apa yang menjadi kendala dalam hidupnya, kita beri dia pertolongan Bapak Ibu. Dan pekerjaan baik yang keluar yaitu kita memberitakan Injil. Amin. Ya, memberitakan Injil bisa melalui traktat, melalui sharing firman, atau mungkin berdiskusi tentang iman, tentang agama. Tapi juga jangan salah, kita juga bisa memberkati orang-orang di luar sana untuk mereka bisa melihat bagaimana karya Tuhan melalui orang-orang Kristen, dan orang Kristen mau menolong mereka memberitakan Injil itu lewat perbuatan kita kepada orang lain. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan selanjutnya juga berkata apa? Ya, Ibrani 10 ayat 25 ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita,
seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Wow, haleluya. Tuhan kita itu rindu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, yang sudah menerima, mengalami lahir baru di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita memiliki pertemuan-pertemuan ibadah. Katakan amin ya. Selain pertemuan-pertemuan kita di hari Minggu di mana kita merayakan sukacita bersama dengan Tuhan di gereja, memuji, memuliakan Dia, menerima firman Tuhan dari Bapak Pendeta. Bapak Ibu, kita juga ada pertemuan-pertemuan komsel. Amin. Ya, di mana kita sebagai komunitas kita harus berkumpul bersama-sama 3-12 orang dalam satu komsel. Itu adalah komsel yang sehat, yang dicintai Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan kepada kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Ayo baca lagi ayat berikutnya ini di mana dijelaskan seperti yang dibiasakan beberapa orang. Wow, pertanyaannya Bapak Ibu, berarti ada beberapa orang anak-anak Tuhan yang mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yuk, di sini kita berperan Bapak Ibu, ingatkan mereka, kasih tahu. Yuk, kembali ke gereja di hari Minggu. Ada ibadah loh di Efrata 3 kali, pagi jam 7 sampai jam setengah 9, jam 9 sampai setengah 11, dan sore jam 5 sampai setengah 7. Nah Bapak Ibu kasih tahu. Mungkin dia karena sibuk pekerjaannya, sibuk dengan urusannya, dia lupa kalau hari ini adalah hari untuk beribadah. Mungkinkah di hari Minggu? Atau mungkin juga dia sudah mulai keluar atau sudah lama tidak datang ke komsel. Yuk kita beritahukan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, anggota-anggota jemaat Efrata, dan ajak mereka untuk ke komsel Bapak Ibu. Ajak mereka untuk bertumbuh bersama supaya mereka juga semakin giat melakukannya. Melakukan apa? Bertumbuh rohaninya Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini hari-hari yang semakin sulit kata firman Tuhan. Lihat, di mana-mana ada peperangan. Lihat, keadaan ekonomi saat ini tidak baik-baik saja. Ada perjuangan, bahkan juga mungkin ada masalah di dalam rumah tangga. Justru di situ kita harus mencari Tuhan dengan giat. Amin. Sebab menjelang hari Tuhan yang mendekat ini, iblis akan semakin giat juga untuk mempengaruhi anak-anak Tuhan supaya mereka bisa mengalami kejenuhan, supaya mereka bisa mengalami perselisihan. Sehingga apa? Yang satu tidak datang lagi ke komunitasnya, yang satu pergi menjauh dengan hati yang marah, jengkel karena sakit hati. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita kehilangan komunitas yang sehat, yang memberkati hidup kita. Jangan sampai kita meninggalkan gereja di hari Minggu. Jangan kita sampai meninggalkan komunitas-komunitas yang sesungguhnya itu membangun kerohanian kita. Ada komunitas pria, ada komunitas wanita bagi anak-anak muda. Ada mulai dari Pro-M, anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang sudah bekerja. Profesional muda bisa berkumpul di sana. Ada anak-anak youth, anak muda yang mulai SMA sampai kuliah. Ada anak-anak remaja mulai dari SMP. Mereka boleh berkumpul bersama. Selain daripada anak-anak kecil sekolah minggu di hari Minggu. Bapak Ibu, yuk saudara yang dikasih Tuhan, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sebab pertemuan ibadah itu adalah saatnya kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Saatnya kita untuk mengagungkan nama Tuhan, merayakan kemenangan kita di hari-hari kesibukan kita, hari-hari kerja kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan hanya minta beberapa jam dalam hidup kita untuk beribadah kepada Dia.
Nah saudara, mari kita jangan sampai lalai bahkan lemah terpengaruh oleh situasi-situasi yang terjadi dalam hidup ini. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah, meninggalkan komunitas kecil kita, komunitas tempat kita bertumbuh selama ini. Kalau ada masalah, ayo diselesaikan. Kalau itu perselisihan, ayo saling memaafkan. Jangan melihat kesalahan terus-menerus, tapi lihatlah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, di dalam hubungan kita, di dalam komunitas yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertumbuh bersama. Namanya perbedaan itu pasti ada, Bapak Ibu. Suami istri pasti ada perbedaan, tapi mereka tetap setia untuk menjalankan, membangun rumah tangganya. Apalagi kita komunitas anak-anak Tuhan yang sudah percaya, yang siap bertumbuh, yang siap melakukan kehendak Tuhan. Anda sudah lahir baru, Bapak Ibu. Jangan sampai kelahiran kita bersama Kristus itu yang sudah dimenangkan, diampuni dosa-dosanya, kita malah membiarkan diri kita dengan segala kesalahan, kekurangan kita, membuat kita jauh dari komunitas. Ayo mari belajar untuk saling menerima, Bapak Ibu. Saudara, terima komunitasmu apa adanya. Kalau ada yang kurang, mari saling mendorong, menasehati. Kalau ada hal yang membuat Anda merasa tersinggung, belajar untuk memaafkan, saudara. Tidak melulu pendapat kita harus selalu didengar. Ya, yuk kita belajar bagaimana hidup saling mendengarkan dari firman Tuhan ini. Bagaimana caranya? Nah, nih lihat nih, ada satu pernyataan nih Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya terlebih anak-anak muda. Mendengarkan adalah komponen utama komunikasi, ya. Mendengarkan dalam hubungan komunikasi itu sangat penting, Bapak Ibu. Ya. Ada yang mendengarkan itu harus. Kalau semua yang berbicara itu apa? Pertengkaran. Ya. Karena dalam pertengkaran itu tidak ada yang mau dengar, pengen didengar. Tanpa mendengarkan dengan efektif, komunikasi bisa terganggu. Jadi mendengarkan dengan efektif, dengan tujuan yang kita ngerti dan mau pahami untuk lakukan itu. Ya sudah, kalau kita kurang bisa didengar, mari kita mendengarkan orang lain. Komunikasi bisa terganggu yang berdampak pada hubungan antar individu di komunitas. Benar. Kalau semua pengen bicara, semua pengen didengar pendapatnya, omongannya, siapa yang mendengarkan? Disinilah kita belajar untuk saling mendengarkan. Amin. Berikan dia berbicara. Jangan disimpan dalam hati. Nanti itu akan membocah menjadi seperti ledakan gunung berapi. Sekelilingnya mengalami kebakaran karena kemarahan. Tidak ada yang bisa menolong, Bapak Ibu Saudara. Yuk, saya akan banyak sharing firman Tuhan pagi ini, Bapak Ibu Saudara. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Berbicaralah untuk didengarkan. Amin. Dan mendengarlah. Kemudian berbicara. Apa yang kita dapat dari hal ini? Berikan waktu untuk orang lain. Dan Anda juga berikan waktu untuk mendengar. Ketika ada seorang berbicara, berikan dia waktu untuk berbicara. Dan Anda berikan waktu untuk mendengarkan dia. Nah, kalau dia sudah selesai berbicara, baru sampaikan apa yang Anda mau bicarakan. Dan beritahu dia untuk belajar mendengar, saudara. Inilah komunikasi yang efektif dan yang sehat.
Ada yang berbicara, ada yang mendengar. Ada yang mendengar, menunggu waktunya untuk dia berbicara, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ada pertengkaran? Karena ada komunikasi yang macet. Ya. Kenapa ada perselisihan? Ya, kalau ditanya yang merasa sakit, aku gak dihargai, aku dibuat tersinggung. Kalau ditanya yang merasa membuat ketersinggungan kepada orang lain, dia akan ngomong begini, loh, menurutku perkataanku biasa saja, ya kan? Nah, jadi bagaimana menjembatani pembicaraan ini supaya komunitasnya jangan sampai terganggu, bahkan jadi pecah, tidak ada lagi orang-orang yang mau berkumpul. Saudara, menjembataninya adalah ini. Belajar untuk mendengar. Dan bicaralah sesuai waktunya. Jadi kalau ada yang gak cocok, beritahu dengan baik. Jangan juga dengan kemarahan. Karena apa? Bagaimana Anda bisa beriman dari pendengaran saudara kalau Anda tidak siap untuk menerima setiap pembicaraan? Soal Anda setuju atau tidak, itu keputusan yang berikutnya. Tapi dengar dulu saudara. Dengar. Jangan sampai kemarahan itu membuat kita jauh dari Tuhan dan membuat orang merasa tidak nyaman. Akhirnya apa? Semuanya merasa tidak nyaman. Belajar untuk apa saudara? Mendengar. Mendengar itu berarti apa Bapak Ibu? Mengalah. Belajar untuk merendahkan hati. Untuk menguasai diri. Tidak selalu ucapan kita harus diterima oleh orang lain. Kadang-kala kita perlu untuk ya udah, mana yang terbaik, kalau semua setuju, yuk kita lakukan. Ya tak? Komunitas yang memberkati itu saudara, ada yang mengalah. Bukan berarti Anda tidak dihargai. Ada yang harus berdiam diri. Dan Anda berdoa, semoga Tuhan, kalau ini memang keputusan-Mu, kami diberkati. Lah kalau enggak terjadi sesuai yang diharapkan Pak, apakah kita, loh tadi kan sudah saya bilang enggak mungkin. Enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Kita harus dukung dia, walaupun itu mungkin keputusan yang salah. Karena itu sudah keputusan bersama. Ya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkumpul 2-3 orang di komsel sampai 12 orang itu, kita itu orang-orang yang sepakat. Amin. Sepakat. Kalau sepakat Tuhan hadir, maka Tuhan akan memberkati komunitas kita. Ini yang sering terjadi. Orang pengennya didengar, tapi gak bisa ngambil keputusan yang terbaik yang untuk kepentingan bersama. 18 tahun saya ada di pelayanan komsel. Saya melihat yang menjadi sumber konflik dalam komsel adalah pertengkaran, perselisihan. Makanya ada komsel hanya bertahan dalam beberapa bulan. Hanya bertahan dalam 1-2 tahun. Kenapa? Karena ada pertengkaran. Pengen didengar dan tidak mau mendengarkan. Saudara, kalau kita mau komunitas kita bertumbuh dengan baik, ayo ambil komitmen ini. Ambil komitmen ini. Menerimalah semua orang yang ada di komunitasmu.
Jangan sampai ada perkataan, kamu tidak diterima di sini. Kamu mengkamiri komunitas kami. Jangan, saudara. Ya. Tuhan menempatkan dia ada di komunitas Bapak Ibu. Itu karena Tuhan punya rencana sesuatu dalam hidupmu dan dalam hidupnya juga. Bersabarlah. Ya. Kadang-kala untuk mencapai tujuan-tujuan itu kita tidak bisa harus mengikuti ego kita, kemauan kita sebagai pemimpin apalagi. Tapi kita bisa menerima setiap pendapat dan menelah, memutuskan dengan bijak. Coba kita belajar dari ayat berikut ini, Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Apa maksud ayat ini? Apakah harta bendanya jadi milik bersama? Apakah ini berbicara tentang kamu kasih uang ke saya dan uangku kasih ke kamu? Kita kumpulkan barang-barang, ini milik kita bersama. Apakah hanya itu pembicaranya? Lihat di kalimat di atas, Bapak Ibu. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Itu kuncinya. Bukan soal milik bersama setiap harta bendanya. Kuncinya sehati dan sejiwa. Tidak mungkin yang namanya sehati sejiwa semuanya adalah orang-orang yang lembut perkataannya, ya. Yang omongannya sungguh manis. Yang omongannya membuat orang terbuai, suka ngasih-ngasih. Bukan itu yang namanya sehati dan sejiwa, Bapak Ibu Saudara. Ada perbedaan karakter di sana. Ada orang-orang yang ngomongnya to the point. Ada orang ngomongnya muter-muter dulu baru nyampe ke tujuan. Ada orang diam aja mendengar jadi pendengar. Ada orang yang gerasa-gerusu pengen maju, pengen bergerak cepat. Nah, disinilah pentingnya ada pemimpin yang bisa memadukan semua ini seperti seorang dirijen, ya. Ada suara 1, 2, 3, 4, bahkan ada suara musik dengan berbagai macam melodi-melodi yang ada disatukan menjadi suatu harmoni, paduan suara yang indah. Siapa yang bisa melakukan itu? Tuhan. Makanya saya selalu berkata, kalau Anda menjadi seorang pemimpin yang berhasil, miliki Tuhan dalam hidupmu dan firman itu mempengaruhi hidupmu setiap hari. Hari-hari ini saya sedang melatih para pemimpin komsel di gereja-gereja yang ada di Immanuel Community. Saya mendapat bagian untuk membicarakan tentang struktur pemimpin komsel yang terdiri dari, ya, pemimpin tentunya mulai dari atas yaitu gembala, ketua departemen, gembala wilayah, gembala area, dan PKS beserta anggotanya. Saya memang menyampaikan struktur, cara memilihnya, syarat seorang pemimpin. Ada tugas masing-masing setiap pemimpin bagiannya. Masing-masing harus dikerjakan, dimengerti. Tapi Bapak Ibu, kunci dari semuanya itu adalah harus membangun kesehatian sejiwa di dalam komunitasnya. Belajar merendahkan hati, belajar untuk menerima, bahkan belajar juga untuk memberi. Ya, tidak ada yang namanya pemimpin yang sempurna. Semua orang ada kekurangannya.
Tapi ketika ada orang-orang yang mau dipimpin dan mau merendahkan hatinya di bawah kaki Tuhan untuk dipimpin dan tumbuh bersama, itu yang Tuhan mau. Saya mau saksikan pelayanan-pelayanan di Komsel ya, ada banyak kesaksian yang indah. Di gereja kita itu ada PKS. Tahu nggak saudara, dia itu seorang pelayan toko. Bapak ini seorang pelayan toko. Tapi di anggotanya itu ada berbagai macam orang. Banyak ibu-ibu yang ada suami istri itu hanya satu. Dan di antara ibu-ibu ini ada pengusaha, ada pekerja kantoran. Yang pengusaha ini mau loh dipimpin oleh seorang bapak, seorang pekerja toko, pelayan toko Bapak Ibu. Bayangkan. Gak ada orang di antara mereka itu yang pengen didengarkan terus menerus. Tapi mereka menerima pemimpinnya, mendukung pemimpinnya. Memang secara jumlah mereka tidak banyak, tapi orang-orang ini adalah kumpulan dari anak-anak Tuhan yang mengerti namanya sehati dan sejiwa. Ada Komsel juga, mereka di antara mereka anggotanya itu adalah para pekerja, para sales. Mereka berkumpul di hari Jumat, pulang dari luar kota, sampai rumah mandi, siap-siap pergi ke Komsel. Mereka sepakat, kita makan dulu ya, baru Komsel. Wah, kalau ada orang berkata, wah itu gak rohani, masa cari makanan di Komsel? Enggak saudara. Ini kesepakatan sehati sejiwa mereka. Nanti udah kumpul jam 7, makan dulu sampai setengah jam, 45 menit. Baru mereka mulai nyanyi, memuji Tuhan, sharing firman. Tahu gak saudara, mereka bisa pulang sampai jam 10 malam. Karena apa? Karena begitu indahnya sharing yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Dan saya tahu di Efrata, bahkan gereja-gereja lain itu, di Immanuel Community, ada banyak kesaksian yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Yang memberkati komunitas-komunitas kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapapun, baik orang tua, keluarga dewasa, keluarga muda, profesional muda, anak-anak muda, remaja, yuk miliki Komsel yang memberkati. Anak-anak sekolah minggu juga bisa. Guru-guru, gembala, anaknya bisa mengajarkan mereka untuk berkomsel. Komunitas yang baik, yang sehat. Para pria, wanita, ayo bertumbuh bersama. Opa, oma, para lansia, ayo bertumbuh bersama dalam komunitas yang memberkati. Mari berbagi dan menjadi berkat. Karena itulah tujuan kita memiliki komunitas. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan semakin indah dan diberkati oleh Tuhan. Mari ambil kesempatan ini untuk bertumbuh dan alamilah segala kebaikan dan kemurahan Tuhan itu dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, buat minggu yang baru yang Kau berikan. Betapa Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh dahsyat. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Tuhan yang mengasihi kami saat kami bersatu, saat kami datang kepada-Mu. Tuhan pasti menjamah hidup kami. Terimalah pujian penyembahan kami, doa-doa kami, dan kebenaran firman yang kami dengar kiranya menguatkan dan menuntun hidup kami. Memberkati semua yang melayani hari ini. Tuhan beritahukan semuanya, khususnya hamba-Mu Bapak Berita Semian, Tuhan pakai untuk makin menyenangkan hati-Mu. Memberkati sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Kiranya kami boleh jalan di jalan mujizat-Mu. Kami melihat kebaikan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan nyata, pembelaan dan penyertaan-Mu. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.